Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak di Borneo Bungas. Hari ini kita akan camping lagi. Hari ini kita akan jalan-jalan lagi. Dan kali ini kita akan camping random. Camping random. Jadi kita tujuan masih ke Karangintan. Tapi kita tidak tahu kemana kita harus camping. Jadi nanti kami akan menentukan setelah sampai di daerah sana. Ketika sudah sampai, nah baru kami tentukan kemana kita harus camping. Makanya stay tune terus kami dan jangan lupa subscribe. Oke, ikuti keseruan kita. Halo cuy, assalamualaikum. Oke, menyambung rencana kita di awal, kita akan camping random hari ini, dan ternyata keputusan kita adalah mampir ke Bukit Batu Betabang. Nah, berhubung masih siang, ujar pamannya kau aja menuju ke sana. Jadi lokasinya itu sebelum Gunung Batu cuy. Nih, jadi sebelum Gunung Batu kita turun. Tuh, jadi kita di atas sana ada jalan raya menuju Bukit Batu. Nah, sekarang kita turun ke bawah. Nah, jadi target kita adalah Gunung Batu Betabang, di mana ujar kabar ketinggiannya sekitar 400 mdpl. Jadi semoga kita sampai ya. Kalau tidak sampai, kita semampu kita saja. Oke, nanti kita kabarkan, kita sambil jalan. Oke, cus. Oke, kita startnya dari sini. Dari ini ada rumah paman ini. Jadi kita parkirnya di sini, di belakang rumah. Nah, jadi jalur menuju bukit. Bukit Betabang. Oke, semoga kita sampai. Oke, kita akan lanjut, kita akan update terus. Semoga kita sampai tujuan dengan selamat. Oke, lanjut.
Berhubung musim kemarau, jadi pemandangannya jadi kurang indah karena rumput rumput kering. Bukit Melati, Bukit Batu Betabang. Lanjut.
Oke coy, kita sekarang berada di antah berantah, tidak tahu arahnya kemana. Kita mungkin kehilangan jalur, jadi semoga tidak sesat. Jadi kita sekarang berada di sungai yang kering ya. Nah, jadi mungkin dulu di sini sungai, tapi karena musim kemarau jadi agak kering. Nah, jadi kita nih masih bingung tujuan kemana, tapi kita mau cek GPS dulu. Alhamdulillah. Jadi coy, kita berada di sungai, kayaknya ada bendungan kecil nih, tapi bendungannya jebol. Wah, ada ikannya. Wih, ikan apa nih? Lihat nah. Wah, banyak mana? Nila. Jadi ada ikannya. Wah. Cukup deh. Jadi airnya cukup jernih, dingin dan menawan. Hai. Ini ada HP pas boleh. Ambilan banyu bang. Kita sementara slow down. Jadi ternyata memang umur tidak bisa dusta. Tapi olahraga kita harus sehat. Minum dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sekarang berada di entah di mana. Saya mau cek. Kita tahu ada petunjuk yang bisa mengantarkan kita ke tempat tujuan. Bukit apa tuh deh? Bukit Batabang. Oke, Bujur, kita di trek yang betul. Apa lagi dia orang? Oke, ternyata kita ada di trek sini. Target kita ada di atas situ. Nah, jadi bujur langsung aja. Oke. Jadi kita berada di target yang benar. Sekarang kita coba untuk menelusuri itu jalannya ke sana. Semoga betul. Tidak sesat kembali. Tadi kita sesat, udah 1 kali berputar. Ini semoga kita jalannya aman. Oke, kita lanjut.
Oke coy, setelah kurang lebih 1 jam kita muter-muter, kita baru sampai di kaki bukitnya. Tapi luar biasa, jalannya sungguh ekstrim karena kita harus merintis. Tidak ada jalan yang utama di sini, apalagi keadaan saat ini kondisi rumput mengering. Jadi antara tanah, batu, dan rumput itu warnanya sama, sehingga kita tidak bisa lagi mendeteksi jalur yang sudah ada. Jadi bagi yang kesini aduh, kuatkan fisik luar biasa. Tapi oke lah, keren pokoknya. Ini pengalaman yang paling menyenangkan bagi saya. Sehatnya dapat, freshnya dapat. Walaupun capek, tidak masalah. Olahraga. Di umur yang tua ini saya juga menolak umur tua. Walau umur tua, kita harus tetap sehat. Oke, kita lanjut lagi. Masih sedikit lagi. Tuh, my boy. Oh, my boy. Dia karena umurnya masih muda, jadi dia oke lah, masih fresh. Oke ya, kita lanjut. Maju lagi. Oke, keren pokoknya, mantap. Nih jalan yang dilalui. Mantap. Oke, akhirnya kita sampai.
kawan-kawan, ketika mendirikan tenda itu adalah video kami yang terakhir di siang itu, karena hari pun begitu cepat mendadak gelap seperti yang kalian lihat dalam video tersebut. Nah, ketika mendirikan tenda, perasaan kami sudah nggak enak karena kami mendengar bunyi-bunyi yang kami tidak kenal. Entah itu bunyi apa, atau bunyi binatang, atau bunyi apa. Suara-suara itu semakin lama semakin nyaring. Dia mulai bersaut-sautan. Yang dekat, kemudian ada suara yang jauh. Kemudian yang jauh, itu semakin lama semakin dekat. Nah, hari kan agak remang-remang tuh. Agak remang-remang, kemudian anak saya sudah mulai agak kurang enak dia. Dia selalu memandang ke arah bunyi-bunyi itu. Ini saya bercerita sambil merinding nih. Tapi dia tidak melihat, tidak tahu itu apa. Tapi sekilas saya memperhatikan, ketika hari masih agak remang-remang lah, saya melihat ada sosok hitam, entah itu binatang, entah itu orang, tapi ada sosok hitam besar. Dia berjalan beriringan. Nah, prediksi saya itu adalah beruang. Nah, disitulah mulai semacam prasangka yang sudah kurang enak. Mana waktu itu yang berkemah itu cuma kami berdua saja di atas. Saya sebenarnya awalnya cukup merasa aman dalam kemah tersebut. Kemudian karena saya berdua dengan anak saya ini selalu berucap, apakah kita yakin tidur di sini? Dia selalu mengutarakan hal seperti itu. Akhirnya, awalnya saya kuat, awalnya saya tenang, mikir, saya ini bawa anak, dan saya harus bertanggung jawab atas keselamatan anak. Saya sudah mulai ngeblank nih, sudah prasangka yang kurang baik. Apalagi waktu itu kan ilalang kiri kanan itu tinggi-tinggi tuh. Ketika ditiup angin, dia menghambatkan diri ke tenda kita, sehingga bunyinya seperti langkah orang. Semakin seram dong. Iyalah, semakin seram. Dan saya sudah kurang enak. Kemudian saya berpikir begini. Ini saya harus memberitahukan sesuatu nih kepada orang lain gitu loh. Akhirnya saya berinisiatif untuk mengirimkan titik koordinat saya kepada istri di rumah. Untungnya di tempat itu sinyal bagus. Akhirnya saya kirimkan titik koordinat. Nah, istri saya nanya dong, ini buat apa titik koordinat ini? Lalu waktu itu, jadi sebelumnya berhubung kita mendengar dan melihat ada sesuatu yang lain di bukit itu, kita tidak berani menyalakan lampu atau apalah aktivitas yang lainnya. Sehingga kita ini semakin merasa tertekan gitu. Nah, balik lagi ke ketika saya mengirimkan titik koordinat ke istri saya di rumah. Istri saya nanya, ini buat apa? Kan gitu.
Nah, saya bilang untuk jaga-jaga saja, karena perasaan Abi kurang enak, gitu loh. Lalu kita video callan berdua. Abi di mana? Kata istri saya kan. Kebetulan kita ada di gunung, di bukit ini, Betabang. Itu titik koordinatnya. Terus kayak apa di sana kan gitu bahasa kita. Gimana di sana? Lalu saya ceritakan. Kemudian coba saya perdengarkan bunyi-bunyi itu. Tapi berhubung angin begitu kencang sehingga istri saya di rumah juga tidak bisa mendengar suara-suara seperti itu. Nah, disitulah kemudian anak saya ini semakin ngedrop. Dia tidak bisa ngapa-ngapain, minum enggak, kemudian makan sesuatu juga enggak. Jadi kayak orang ketakutan lah. Kemudian saya nelpon lagi dengan istri saya. Saya bilang, Mi, minta tolong untuk dicarikan atau apalah istilahnya teman yang bisa mengevakuasi kita di gunung ini. Karena jalan yang tadi kita lalui itu ada sesuatu. Jalan yang kita lalui tadi ada sesuatu. Dan itu adalah jalan satu-satunya yang kami temukan. Karena semua jalan-jalan itu hampir tidak kelihatan lagi. Karena ilalang warnanya kuning, kemudian tanah warnanya kuning, batu juga agak samar-samar. Sehingga kita tidak melihat. Ketika kita menginjakkan kaki di ilalang, salah sedikit saja kita jatuh ke bawah. Nah, kemudian akhirnya istri saya berusaha dong mencari teman-temannya yang bisa apa ya istilahnya, bisa mengevakuasi kami lah dari atas sana. Akhirnya kita ingat bahwa teman istri saya waktu kuliah itu ada polisi kehutanan di Tahura. Nah, saya coba dong untuk mengarahkan atau meminta kepada istri saya untuk diberitahukan kepada beliau. Akhirnya cari, mungkin istri saya di sini juga panik kan, di rumah juga panik. Saya di sana itu sebenarnya kalau saya pribadi saya tidak terlalu panik, tapi karena saya berdua dengan anak saya juga harus bertanggung jawab atas keselamatan dia. Jadi yang saya bayangkan adalah begini, oke, sekarang kita aman dari yang ada di bawah itu, dari makhluk-makhluk itu, anggaplah itu beruang ya. Kalau sore beruang, mungkin dia kan manggil teman-temannya untuk ya nanti malam tidur kan. Cuma bayangan saya begini, binatang itu akan mencari makan ketika dia pagi. Nah, kalau saya bermalam di situ sampai pagi, kita misalkan kelelap tidur, ya kan? Kelelap tidur, dia mencium sesuatu dari kami misalkan, atau kami ada membawa sesuatu yang dia kehendaki. Nah, takutnya disitulah yang namanya binatang buas, kita tidak bisa memprediksi kan. Nah, akhirnya istri saya di rumah karena saking paniknya, mungkin saya yakin bahwa istri saya juga panik. Ketemulah dia nomor telepon si temannya yang di Polhut, namanya Pak Sumaryoto kalau tidak salah. Nah, beliau meminta nomor saya yang kebetulan ada di sana. Nah, selang beberapa waktu kita sudah nih, waktu sudah jam setengah 9 malam. Kita udah nggak berani keluar dari kemah. Kita ngunci aja seluruhnya kemah itu. Angin juga udah deras. Kita kalau angin cukup deras, jangan-jangan terbang sama tenda-tendanya. Jadi, nah, kemudian kata istri saya nanti dihubungi. Oke,
Saya nunggu nih, nunggu. Akhirnya saya dihubungilah oleh Pak Marioto tersebut. Dihubungi, Om, sampean di mana sih posisinya? Saya kirim titik koordinat yang itu tadi yang saya kirim ke istri saya. Di sini Pak, saya bilang. Ini terus gimana Pak? Maunya seperti apa? Saya bilang ini berhubung anak saya ini ketakutan, minta tolonglah dievakuasi saja. Cuma masalahnya saat ini kami takut untuk balik ke jalan yang kami lalui tadi karena di sana saya melihat ada sesuatu, saya bilang kan. Kemudian oke, kata Pak Marioto kan. Tadi pas saya bilang jalan yang kami lalui tadi itu ada sesuatu Pak, saya bilang kan saya nggak berani lewat sana, terus terang. Mana harinya juga gelap, kami nggak bisa melihat jalan. Nah, kalau saya lewat sebelah, itu terjalnya hampir berapa ya? Pokoknya gini banget kalau ini. Jadi kalau turun berbahaya bagi kita, karena bisa salah pijak, udah nyemplung ke bawah. Akhirnya Pak Marioto bilang, ini mau gimana Pak? Katanya kan. Saya bilang, ya udahlah, dievakuasi aja bisa lah Pak, saya bilang kan gitu. Akhirnya beliau mengiyakan, tapi beliau harus menghubungi teman-temannya yang bertugas di Bukit Batu. Nah, kemudian salutnya sama beliau adalah beliau tidak menunggu lama, karena saya ada chat beliau. Saya tanya ke beliau, Pak, mohon maaf, saya mau tanya, adakah binatang buas di daerah sini? Lalu beliau menjawab di chat itu, oh nggak ada Pak, kata beliau kan seperti itu. Ya udah agak tenang nih sambil menunggu beliau datang. Akhirnya ternyata beberapa menit kemudian beliau nelpon. Kata beliau bahwa beliau sendiri dengan kawannya yang akan menjemput saya. Wih, alhamdulillah saya bilang, tenang saya. Nah, selang beberapa lama beliau nelpon, Pak, saya sekarang sudah di pinggir jalan. Minta tolong sampean kodekan ke saya di mana posisinya. Pakai sinter. Nah, saya sinter, sinter, udah ketemu kita. Nah, beliau lalu kasih tanda lah ke beliau bahwa posisi kami saat itu ada di di kaki Bukit Batu Batabang tersebut. Alam kan? Oh, beliau gerak cepat. Gerak cepat. Saya pikir beliau naik motor. Karena cepat ya. Tapi setelah hampir 45 menit kalau nggak salah beliau menuju ke saya. Akhirnya beliau nyampe di bawah kan. Di bawah tempat kami pertama kali masuk. Saya bilang dengan Pak Marioto, Pak, mohon maaf, di situ tadi ada sesuatu. Hati-hati, saya bilang kan. Oh nggak apa-apa Pak, kami di sini bawa orang yang kenal dengan medan di sini. Jadi ada orang kampung yang dia Bapak Marioto ajak untuk menjemput saya. Jadi bertiga yang bawa beliau. Akhirnya saya bilang gini, Pak, sampean nggak usah naik, kami aja yang turun, tapi tolong tunggu di bawah. Udah kami beres-beres tenda, apa segala macam, ini hati udah mulai agak berani ya. Jadi udah kita beres-beres tenda, kita pastikan lagi tidak ada yang ketinggalan, kemudian kita beres dan lalu kita turun. Nah, menuju turun itulah yang kami nggak tahu jalan. Jadi hampir kepleset. Saya juga sebelum masang tenda, ini juga saya kebentuk nabrak batu, jatuh. Ini pecah nih bibir saya. Jadi hari itu banyak kejadian yang tak terduga menurut saya, dan itu sangat sebenarnya kayak teguran. Pertama, kita sesat, udah muter balik. Kedua, kita jatuh.
Kemudian ketiga, jalan itu hampir nggak ada. Jalan itu tertutup semua, jalan naik ke atas nggak ada. Kalau lewat rute kami itu nggak ada semua. Sebenarnya ini indikasi sebenarnya bahwa kami itu nggak boleh ke sana. Nah, sebelum kita melanjutkan itu, sebenarnya saya menanyakan ke anak saya nih, udah kita pindah tujuan saja. Tapi berhubung anak saya ini jiwa muda ya, jadi dia pengen tetap lanjut. Ya udah, saya bukannya ini ya, saya tetap ngikut aja karena sayang lah dengan dia kan, dengan anak. Oke, kita kabulkan saja keinginannya biar dia tahu. Nah, lanjut kita balik lagi ke penjemputan tadi. Udah kita mulai nyasar turun sampai ketemu beliau. Akhirnya kita diajak pulang. Nah, pulang sampai ke titik awal kita berangkat, di titik rumah warga yang tempat kita parkir. Ya udah, kita ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya buat Pak Sumaryoto dan kawan-kawan. Akhirnya beliau melanjutkan tugas beliau untuk piket di Tahura. Berangkatlah beliau. Udah, kita istirahat dulu karena kita bukan capek sebenarnya kita itu, tapi karena ketakutan, jadi energi itu kayak terkuras habis gitu loh. Jadi kaki kita lemas, kemudian pikiran kita melayang-layang. Jadi kita menenangkan diri di pondok itu sebentar, istirahat. Jadi bapak-bapak penolong kita tadi udah berangkat semua, ya udah kita alhamdulillah. Nah, kemudian selang 30 menit kita pun ikut pulang. Kita pun pulang juga. Udah. Nggak ada hal yang aneh. Kita pulang sekitar pukul 11 malam. Jadi kita keluar dari pondok itu sekitar 11 malam. Jadi kita turun dari atas itu sekitar jam 10.30, nyampe di pondok itu jam 11 kita menuju pulang. Naik motor. Udah, tidak ada hal yang aneh waktu itu. Nah, sekitar kurang lebih paling 2 km dari kita parkir tadi, kendaraan kita ambles mogok, tidak bisa dijalankan, tidak bisa diapa-apai. Jadi di gasnya di porselingnya kita buka, tetap dia ngelos. Akhirnya tidak ada jalan lain, kita harus mendorong. Wow, ini pengalaman yang luar biasa. Jadi bertubi-tubi kejadian kita hari itu. Nah, kita mendorongnya berhubung bengkel-bengkel di situ nggak ada, walaupun ada tutup, mereka juga perlu istirahat kan. Jadi kita tidak ingin mengganggu orang, jadi terpaksa kita dorong sampai ke Awang Bangka. Capeknya luar biasa. Anak saya yang biasanya fresh, kuat, ya istilahnya anak muda lah, dia udah nggak kuat lagi mendorong motor itu kurang lebih 100 meter. Karena dia kecapean menahan takut di awal tadi. Jadi saya sebagai orang tua harus bertanggung jawab dong dengan anak saya. Ya udah, saya yang pegang kendaraan, anak saya di belakang ikutin. Kalau ada turunan ya kita naik sama-sama. Kalau ada tanjakan kita dorong sama-sama. Seperti itu. Sampai ke Awang Bangka. Nah, di Awang Bangka ada bengkel kan. Nah, ternyata bengkel orangnya nggak ada. Orangnya juga sedang camping ke Bukit Batu. Ya udah, berhubung di sana kami ini kan bawa peralatan tenda nih, peralatan berkemah. Jadi rencana ya udah kami mau nitip motor di situ. Kami masang tenda di pinggir sungai, rencana seperti itu. Ternyata dilarang bermalam di pinggir sungai Awang Bangka itu. Karena kata
yang paman di situ itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin beliau kasihan juga dengan kami, akhirnya beliau mengizinkan untuk kami menginap di warung beliau. Nah, kami ini sambil mikir nih, rencana kan nginep nih, mikir lagi, bagaimana kalau kami perbaiki sendiri nih motor, coba-coba minjam kunci ke paman warung itu. Oh ternyata nggak ada kunci yang pas. Akhirnya kita ngobrol sampai jam 12 malam, jam 00, kembali mikir lagi nih, kayaknya nggak ada manfaat kalau kita menunggu juga. Akhirnya saya beritahu istri lagi bahwa kita sedang kerusakan motor. Terus kami minta jemput, tapi jangan lupa bawa tali. Nah, rencana mau kami derek pakai tali. Akhirnya jam 12:30 malam istri saya sampai di awang bangkal tersebut, dan akhirnya motor kita tarik pakai tali di rumah sampai jam 1:15. Alhamdulillah, akhirnya kita selamat, akhirnya kita bisa berkumpul lagi di rumah, dan ini menjadi pelajaran yang paling berharga buat kami, termasuk anak saya yang biasanya menggebu-gebu ingin ke tempat-tempat baru di Kalimantan Selatan. Ternyata tidak segampang itu, bro. Jadi kita harus tahu persis treknya seperti apa, tempatnya seperti apa, ada apa saja di sana. Bagus kalau kita membawa orang yang sudah paham dengan lokasi. Kalau kita merintis seperti yang saya lakukan, yang kami lakukan itu, baiknya jangan sekali-kali seperti itu, karena ini sama halnya dengan kita membahayakan diri sendiri. Jadi sekali lagi buat teman-teman, mungkin video saya ini adalah pembelajaran untuk semua agar tidak ke tempat-tempat yang kita masih belum paham dengan kondisi di tempat tersebut. Jadi begitu saja cerita saya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, dan video ini tidak menjelekkan apapun. Ini hanya sekedar bercerita tentang pengalaman saya di situ, supaya menjadi pelajaran untuk semua, bahwa apa yang saya alami jangan sampai terjadi di yang lain. Dan satu lagi, jika ke tempat seperti itu, lebih baik dengan banyak teman. Jangan berdua, bertiga, berempat pun enggak. Menurut saya kurang cukup kalau ada hal-hal yang seperti itu. Jadi rombongan semakin banyak semakin bagus. Jadi demikian cerita saya. Semoga jadi bahan pelajaran bagi semua. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.